Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita akan kembali melakukan updates untuk beberapa chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin, diantaranya S&P 500 dan juga dolar index, kira-kira apa yang sedang terjadi di sana. Dan juga kita pengen bahas pada akhirnya Bitcoin mampu breakout dan close daily candle di atas area 38.500. Apa artinya? Dan kemudian kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. So, stay tune terus sampai akhir video kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,44 triliun dolar atau naik sekitar 1,49%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat semuanya juga dalam keadaan hijau, satu-satunya yang merah hanya Tron. Sisanya mengalami kenaikan antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan menjadi top performer hari ini adalah Bitcoin dengan kenaikan 2,25% menuju 38.758 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Nah, teman-teman, yang pertama saya pengen bahas dulu dari dollar index. Teman-teman yang sudah mengikuti saya cukup lama harusnya sedikit banyak sudah mengerti ya apa outlook saya untuk midterm di dollar index. Saya sampaikan kita berpotensi sekali lagi mengulangi senario yang ada di sini. Dan untuk sementara kita on track melihat hal tersebut terjadi ya teman-teman. Bahwa semua yang kita lihat di sini berpotensi hanyalah sebuah fake out dan kita akan kemudian membentuk lower low baru. Tentunya perlu proses, tentunya juga di pertengahan jalan kita akan mendapatkan semacam koreksi. Apalagi kalau misalnya diperhatikan sekarang kita sedang berada di area support, sehingga kita mendapatkan ada sedikit bounce. Tapi ini tidak mengubah senario yang tadi saya sampaikan teman-teman, bahwa saya beranggapan bahwa dollar index kemungkinan besar akan membentuk lower low baru. Walaupun mungkin tidak bisa kita expect sangat cepat terjadi, kita mungkin perlu beberapa bulan sampai pada akhirnya kita mampu untuk break ke lower low baru, karena masih ada beberapa area support yang perlu kita tembus. Pertama di area trend di sini, yang kedua nanti akan ada di sekitaran area 100. Dan kalau misalnya ini mampu kita jebol, maka saya expect dollar index akan membuat lower low baru dan kemungkinan akan ngeretes ke area trend lagi sekitaran area 94 di sini. Sekali lagi teman-teman, ketika hal-hal semacam ini terjadi, ketika dolar indeks itu terus mengalami penurunan, maka biasanya Bitcoin sedang berada di bullish trend, teman-teman. Contohnya di mana? Contohnya kalau kita perhatikan di tahun 2020 hingga tahun 2021 awal, ya kan? Dolar indeks terus mengalami penurunan. Apa yang terjadi di Bitcoin? Kita mengalami rally yang sangat kencang, teman-teman. Oke, ini yang terjadi di Bitcoin. Apalagi yang terjadi sebelumnya, kalau misalnya kita lihat di sini. 2016 hingga 2018, ya kan? What happened? 2016, teman-teman, di sini. Ya, ini. Sampai ke 2018. Apa yang terjadi? Kita juga mendapatkan bullish trend. Nah, itulah kenapa juga kita sekarang terlihat harusnya sudah membentuk bottom bear market kali ini dan sedang berada di fase awal sebuah bull market. Karena ada indikasi dan data yang menunjukkan ke arah tersebut, teman-teman. Bukan karena kita hanya berharap bahwa ini adalah sebuah bottom bear market, tetapi memang ada beberapa indikator dan data yang menunjukkan bahwa ini memang berpotensi besar sebagai bottom dan kita sedang berada di fase awal sebuah bull market. So, untuk sementara, short term banget, saya expect memang kita akan sedikit konsolidasi di sekitaran area di sini, teman-teman. Sebelum pada akhirnya kita akan kembali jebol dan mungkin di 2 atau 3 minggu ke depan kita bisa melihat dolar index sudah start untuk trading mendekati area 100 di sini. Oke. Nah, itu adalah untuk dolar index. So far masih on track dan saya masih belum berubah pikiran merasa bahwa kita akan membentuk lower low baru seperti yang kita lihat di dua senario ini. Nah, sedangkan untuk S&P 500, kita juga sedang berada di area yang sangat krusial, teman-teman. Bahwa pada akhirnya kita kembali nge-retest ke area major resistance terakhir sebelum all-time high. Sekali lagi saya sampaikan,
menurut saya pribadi tidak ada lagi halangan bagi S&P 500 untuk tidak ngeretest ke all time high-nya apabila area 4.600 di sini sudah mampu kita jebol, teman-teman. Ini adalah area resistance terakhir. Ketika kita breakout dan consolidate, saya rasa cepat atau lambat kita akan kembali ngeretest ke area all time high yang baru atau all time high yang lama, teman-teman, dan break ke all time high yang baru. Nah, sekali lagi, kenapa juga S&P 500 akan sangat penting untuk kita terus lakukan updates? Karena kita sudah pernah membahas ini, teman-teman. Teman-teman, sebelumnya, ketika S&P 500 itu mengalami koreksi yang berkepanjangan, oke, seperti contohnya di sini, ya kan? Ketika S&P 500 mengalami koreksi berkepanjangan dan kemudian start untuk mendapatkan all-time high-nya lagi, oke, artinya setelah koreksi panjang kita kembali bentuk all-time high baru, biasanya beberapa bulan kemudian Bitcoin juga mengalami rally. Sehingga jika kita bisa melihat S&P 500 breakout dan kemudian membentuk all-time high yang baru dalam beberapa bulan ke depan, maka kita bisa expect juga beberapa bulan berikutnya harusnya kita bisa melihat Bitcoin juga mendapatkan rally. Dan untuk sementara memang kita belum berhasil untuk breakout dari area resistance di sini, tetapi untuk sementara trennya terlihat sangat kuat, teman-teman. Kalaupun kita mendapatkan ada pullback di sini, itu menurut saya hanya akan sementara, dan ini justru kembali menjadi pertanda bahwa kita akan breakout ke atas. Kalau ternyata pullback yang kita lihat di sini dalam bentuk konsolidasi dan pattern continuation. Ini justru adalah sebuah senario yang lebih sehat, teman-teman. Karena kita sudah mengalami rally yang cukup kencang di sini tanpa ada koreksi berarti. Sesuatu yang mungkin kita bisa lihat berikutnya adalah semacam ini, gitu kan? Konsolidasi, ya kan? Konsolidasinya modelnya seperti apa? Contohnya seperti ini satu, atau seperti ini, ya kan? Atau seperti ini. Belum pada akhirnya kita breakout, konsolidasi lagi, breakout, bentuk all time high yang baru. Nah, kita sepertinya sedang berada di fase ini, teman-teman. Oke, jadi untuk sementara semua yang pernah kita bahas dari beberapa bulan yang lalu itu masih on track, teman-teman. Saya expect dollar index masih akan ke lower low baru. S&P 500 kemungkinan akan nge-retest ke area all time high dan juga break ke all time high yang baru. Itulah kenapa juga kita masih expect Bitcoin harusnya sudah ketemu dengan bottom bear market dan kita harusnya tahun depan akan menjadi tahun keemasan untuk Bitcoin. Karena sekali lagi, dalam beberapa bulan ke depan, saya expect dollar index untuk break ke area lower low baru, S&P 500 untuk break ke all-time high yang baru, dan harusnya tidak lama kemudian, Bitcoin bakalan menyusul. Dan kemungkinan itu range-nya mungkin setelah halving, teman-teman. Jadi, semuanya seperti kebetulan, tapi bisa aja sudah keset gitu, udah disetting sama para pemain besar, who knows. Tapi itulah yang menurut saya bakalan terjadi. Dan sekarang kita bakalan bahas spesifik untuk Bitcoin. What happened? Jadi dalam 24 jam terakhir, teman-teman, kita pada akhirnya melihat Bitcoin mampu break dan close di atas area resistance yang merupakan 38.500 di sini. Kita close bullish candle. Dan body candle-nya sangat panjang di sini. Menunjukkan bahwa buying pressure-nya terlihat oke, gitu ya. Dan untuk sementara kita sedikit tertahan nih di area trendline, teman-teman, yang terbentuk. Dan kalau misalnya kita perhatikan di sini sebenarnya breakout yang kita hasilkan di sini nggak impulsif banget, teman-teman. Nah, itu yang mungkin sedikit perlu dikhawatirkan. Tetapi in the other end, kalau kita zoom in ke time frame kecil, mungkin ke 15-minute chart, kita sekarang sedang berpotensi membentuk yang namanya bullish continuation pattern. Nah, jika ini sampai kita mampu breakout, teman-teman, maka ada dua hal yang sekaligus terjadi. Yaitu adalah kita breakout dari area potentially bull flag di sini dan juga trend line besar di sini. Sehingga ini bisa jadi akan teman-teman bisa manfaatkan untuk buy setup. Kalau ternyata kita breakout dan kemudian retest, ini adalah peluang bagi teman-teman untuk kembali masuk ke arah long. Oke. Invalidasinya apa? Invalidasinya adalah jika kita justru kembali breakdown di bawah area 38.200 di sini. Maka teman-teman jangan lagi mencoba untuk mencari peluang untuk long.
Kenapa? Karena sekali lagi, itu berarti ada clue dari Bitcoin bahwa bisa saja yang kita lihat di sini adalah sebuah fake out lagi, teman-teman. Ini adalah invalidasinya. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, jika kita mampu maintain di sekitaran area potentially bull flag di sini, ini akan bisa teman-teman jadikan sebagai potensial untuk long setup menurut saya. Tapi jika kita breakdown dan kemudian close di bawah area ini, teman-teman jangan sampai buru-buru untuk kembali masuk. Karena itu bisa jadi pertanda bahwa rupanya breakout yang kita lihat di sini sekali lagi adalah pancingan. Dan justru saya akan sangat khawatir terhadap Bitcoin apabila kita kembali mampu retest ke sekitaran area 38.000 di sini, apalagi sampai kita kembali closing di bawah area tersebut. Kalau kita breakdown dari trendline, ini adalah peluang bagi kita untuk mendapatkan short. Risk to reward ratio-nya menurut saya di sini jauh lebih besar, nyampe ke sekitaran area 34 sampai 33.000 dolar. Oke. Serangan untuk long-nya, ya sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau nekat masuk long, targetnya nggak bisa terlalu jauh menurut saya. Area 40 sampai 42.000 itu harusnya akan menjadi target. 40 sampai 42.000 karena itu adalah area major resistance berikutnya. Itulah kenapa saya sering sampaikan beberapa hari belakangan bahwa kalau misalnya kalian nekat mau trading, mendingan coba di altcoin. Kenapa? Karena di altcoin setupnya masih banyak yang lebih rapi, masih banyak yang bisa hasilkan risk to reward ratio lebih baik daripada Bitcoin. Ya oke lah, saya tidak mengatakan Bitcoin tidak akan bisa naik lagi dari sini. Bisa aja teman-teman lanjut naik terus dari sini, bisa. Tetapi kita kan di sini bicara soal probabilitas gitu. Risk to reward ratio. Bahwa semakin tinggi Bitcoin naik gitu kan, semakin lama dia naik tanpa ada koreksi, maka cepat atau lambat harusnya koreksi tersebut akan datang. Cuma pertanyaannya mungkin kapan? Tidak ada yang tahu teman-teman. Kita hanya bisa melakukan analisa, tapi market nanti akan menentukan. Sehingga semakin tinggi Bitcoin naik tanpa ada sebuah koreksi, maka kita harus semakin berhati-hati ketika mencari setup long, teman-teman. Kecuali kita kembali mampu breakout dari salah satu area major resistance. Katakanlah kita breakout di atas area 42.000 dan start untuk mendapatkan semacam bull flag di daily chart. Nah, ini bisa lagi-lagi kita manfaatkan sebagai peluang untuk long. Beda cerita lagi ini, teman-teman. Oke, jadi untuk sementara kesimpulannya adalah short term saya masih akan cenderung bullish untuk Bitcoin selama bull flag ini kita mampu maintain. Dan kalau breakout, ini bisa teman-teman jadikan sebagai peluang untuk long. Tapi kalau kita sudah breakdown di bawah area trendline di sini, saya tidak akan melakukan apapun ke Bitcoin karena menurut saya itu bukan pertanda yang baik dan kembali mengingatkan ke kita bahwa rupanya breakout yang kita lihat di sini itu ternyata momentumnya tidak terlalu kuat dan tidak sekuat yang kita pernah lihat sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya ketika kita melakukan breakout, kita selalu mendapatkan ada candle yang panjang-panjang seperti ini, teman-teman. Sedangkan yang kali ini sedikit berbeda. Oke, breakout memang kita lakukan, tetapi kita tidak bisa menjauh dari area major resistance terakhir. Sehingga itu menjadi sebuah concern bagi saya. So, untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Saya rasa kalau misalnya kita mampu breakout, ini bisa menjadi long setup. Kalau misalnya kita drop ke bawah, jangan teman-teman lakukan lagi atau jangan cari lagi long setup dan dibiarkan dulu clue berikutnya datang dari Bitcoin. Antara kalian harus kembali menunggu dia kembali ke arah trendline di sini sebelum pada akhirnya kalian kembali mencari long setup, atau kalau misalnya kalian mau short, tunggulah breakdown di sini dan kalian bisa cari peluang untuk short. Ingat itu juga kita juga berada di weekend, teman-teman. Otomatis volume perdagangan tidak akan terlalu tinggi, jadi pastikan kalian aware terhadap hal tersebut dan jangan terburu-buru untuk masuk ke sebuah trade. So, itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.